Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi sebelum nanti saya minta pendapat dari Pak Saleh Daulay, kita juga akan menyapa narasumber berikutnya juga bergabung dengan kita, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Riza Patria. Bang Riza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kita akan mencoba nanti untuk menghubungi Bang Riza kembali. Tapi Pak Saleh mungkin bisa diberikan ini mengenai catatan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jangan-jangan yang tidak efektif sebenarnya hanya PPKM jilid 1 itu saja atau sebelum-sebelumnya juga menurut pandangan Pak Saleh? Jadi kalau kita mau melihat ya secara keseluruhan, sebetulnya kan penanganan COVID di Indonesia ini kan belum terstruktur dengan benar. Apa buktinya? Buktinya adalah yaitu perubahan-perubahan kebijakan. Selain perubahan-perubahan kebijakan, ada perubahan-perubahan istilah. Ini misalnya kayak PSBB, dirubah jadi PPKM. Sebetulnya kan PSBB sama PPKM itu hampir sama, bedanya kalau PSBB itu diajukan oleh daerah, kemudian dengan birokrasi agak panjang, baru diputuskan ini PSBB. Kemudian kalau PPKM dari pusat, kan? Kemudian pembatasannya sama. Tetapi yang terjadi kan kita lihat ini orang sudah tembus lebih dari 1 juta orang yang terpapar COVID di Indonesia. Kemudian ini persoalan penanganan COVID yang tadi yang dikatakan Presiden belum efektif ini itu sebetulnya juga diakui oleh Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan mengatakan saya tidak mau pakai lagi data Kemenkes. Karena saya lihat ini datanya nggak bagus, saya akan pakai data KPU misalnya. Nah itu satu, itu kan berarti ada bukti bahwa di situ dia mengatakan ada yang salah. Kemudian yang kedua, testing tracing yang selama ini dipakai itu sebetulnya salah. Karena apa? Karena orang yang di testing tracing itu orangnya itu juga. Nah karena itu kalau orang-orang itu juga misalnya katakanlah saya kata dia sering datang ke presiden dan setiap kali ketemu presiden harus di testing tracing. Setiap orang yang pergi naik kereta api, naik pesawat harus di testing tracing. Jadi orang yang di testing tracing itu orangnya itu saja. Sementara orang yang potensial suspek misalnya ini kena COVID ini itu jarang didapatkan. Nah karena itu ini sebetulnya menurut saya hal yang sangat luar biasa ya penanganan COVID di Indonesia sampai hari ini belum terstruktur dengan benar. Okay. Lalu tadi misalnya katakanlah presiden mengatakan ya udah ini tidak efektif. Pertanyaan saya, lalu mau pakai apa sebetulnya? Apa program yang bisa ditawarkan oleh presiden untuk katakanlah mengurangi penyebaran virus COVID-19 atau memutus mata rantai penyebaran virus? Karena kalau nggak dilakukan mengurangi, ya akan terus bertambah. Dan ingat ini penyebaran virus seperti ini kan selalu disebut oleh pakar bahwa ini dia perhitungannya bukan deret hitung 1, 2, 3, 4 tapi deret ukur yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya itu kita tidak bisa stop ya ini akan berdampak lebih luas lagi. Nah inilah yang saya katakan sekali lagi memang pemerintah harus punya jurus yang jitu. Saya setuju tadi katanya mau mengundang ahli epidemiolog, akademisi, kemudian tokoh-tokoh yang mengerti tentang ini dikumpulkan semua silakan saja. Tapi saya mengatakan memang satu kebijakan yang perlu dicoba adalah lockdown akhir pekan. Nanti Pak Saleh, tahan dulu. Nanti kita akan dengarkan sebenarnya ide ataupun usul dari Pak Saleh mengenai lockdown akhir pekan ini seperti apa. Tapi mungkin kita juga berikan kesempatan kepada Pak Ganjar melihat tadi dan juga mendengar apa yang menjadi concern dari Pak Presiden, Pak Ganjar, kemudian juga PPKM yang terus masih berlanjut, terutama di Jawa Tengah, termasuk untuk menekan angka juga. Lalu langkah berikutnya Pak Ganjar untuk Jawa Tengah seperti apa? Iya, sebenarnya pada saat PPKM pertama, Mbak, itu tadi melibatkan seluruh kabupaten kota. Maka kemarin pada saat evaluasi dengan pemerintah untuk yang tahap pertama ini kami usulkan agar seluruh kabupaten kota di Jawa Bali itu semua ikut. Yang kedua kemudian pengetatan dengan operasi justisi dan hal ini meningkatkan hukumannya. Yang ketiga tentu saja kita mencoba tadi yang disampaikan oleh para pembicara di tempat ini bagaimana fasilitas-fasilitas yang dimiliki kita perbaiki, tempat tidur, ICU, model testing, tracing. Dan alhamdulillah hasil omongan kita yang memang tidak sekali tapi berkali-kali dengan pusat, data mulai diperbaiki, terus kemudian model tracing dan testingnya dilakukan. Memang kami waktu ngecek pertama, tim tracing itu kalau saya tanya berapa hubungan erat yang bisa kamu cari, berapa hubungan dekat yang bisa kamu cari. Kalau target satu orang yang positif mencari 30, maka rata-rata masih sekitar 1:3 rasionya. Wah itu terlalu kecil. Maka rata-rata mereka hanya bisa tertinggi 15 begitu. Nah 15 itu juga masih separuh. Maka tracing ini kurang kuat. Maka kalaulah kemudian beberapa peralatan ini bisa kita pakai, apakah Jinos punya UGM, atau yang menggunakan air liur yang tadi disampaikan oleh
menristek ya untuk bisa dipakai, saya kira itu terobosan yang jauh lebih baik sehingga kita akan bisa memetakan itu dengan cepat. Nah kalau itu sudah, maka tahapan-tahapannya memang meningkat. Memang kita tidak bisa kok mengikuti langsung, oke semua harus taat, semua tertib, enggak juga. Saya kira teman-teman di provinsi lain, ini ada Pak Wagub DKI punya pengalaman PSBB berkali-kali, pasti juga tidak mudah untuk melakukan itu. Dan kami merasakan itu, maka satu pulau mesti serentak begitu. Baik, Pak Ganjar Pranowo, terima kasih sudah berkenan untuk terlibat dalam diskusi ini. Terima kasih untuk waktunya dan juga terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ganjar. Selamat malam, sehat selalu. Baik, berikutnya kita akan juga dengarkan bagaimana Bang Riza Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riza. Assalamualaikum Mbak Putri, Baik, Pak Ganjar, Pak Sadaloy, Ibu Erlina dan semuanya pemirsa. ya, Bang Riza, ini Presiden menilai PPKM tidak efektif. Langkah berikutnya tentunya dari Pemprov DKI Jakarta seperti apa untuk menindaklanjuti langsung evaluasi dari Pak Presiden? Yang pertama, kami Pemprov Jakarta menyambut baik kebijakan PPKM atau PSBB yang diseragamkan se-Jawa Bali ya. Sekalipun baru 2 ini substansi yang penting yang diseragamkan. Pertama terkait periodisasinya yang sama, yaitu per 2 minggunya sama, yang sebelumnya berbeda. Kemudian yang kedua, substansi isi kebijakannya juga sama, yang sebelumnya berbeda. Nah yang ketiga yang kami usulkan juga kalau bisa ke depan, dukungan berbagai fasilitas itu masing-masing daerah ditingkatkan. Jakarta sejauh ini dukungannya cukup baik dan kami memiliki fasilitas baik sehingga kami bisa membantu menampung daerah-daerah sekitar sampai 24 hingga 30% yang kami tampung, kami lakukan secara baik. Mudah-mudahan ke depan dengan dukungan dari pemerintah pusat sehingga Botabek memiliki dukungan juga yang lebih baik sehingga warga di sekitar Jakarta bisa ditampung di daerah sekitar Jakarta. Dan ini akan memudahkan dan mengurangi potensi terjadinya interaksi kerumunan sehingga mengurangi potensi penyebaran COVID. Sehingga ke depan kami berharap kebijakan pemerintah dengan Pak Menteri yang baru bisa meningkatkan dukungan fasilitas kesehatan di daerah-daerah lainnya, tidak hanya di Jakarta tapi daerah sekitar Jakarta. Baik. Yang keempat yang kami harapkan ini mudah-mudahan dengan adanya Pak Kapolri yang baru, Pak Sigit, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan operasi justisi yang sudah baik selama ini perlu terus ditingkatkan. Kami memiliki keterbatasan aparat sesungguhnya karena di Satpol PP kami, di Subdisnaker, Dinas Kesehatan kami jumlahnya sangat terbatas, harus mengawasi, memantau kurang lebih 11 juta warga di sekitar Jakarta. Di Jakarta untuk itu mohon dukungan dari TNI Polri lebih ditingkatkan lagi dan ke depan kita terus tingkatkan operasi justisi seperti yang sampaikan Pak Ganjar betul sekali. Perlu dukungan dari pemerintah pusat terkait operasi justisi juga perlu dan lain sebagainya. Bahkan kami di internal sudah melibatkan juga berbagai ormas atau komunitas untuk bersama-sama dengan TNI Polri, bersama dengan kami, Pemprov DKI Jakarta, Satpol PP untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Bahkan Satpol PP bersama TNI Polri melakukan penindakan di banyak tempat ya. Terbukti dengan banyaknya yang kami kumpulkan uang dari sanksi. Kemudian juga banyaknya yang kami bersanksi yang tidak menggunakan masker, kerja sosial, dan banyaknya perkantoran, restoran, dan hotel yang ditutup. Baik, Bang Riza dan juga Dr. Erlina, ini ada salah satu ide yang dilontarkan oleh Pak Saleh Daulay, adanya lockdown akhir pekan. Sebenarnya bagaimana nanti penerapannya? Dan juga mungkin Bang Riza bisa berikan tanggapan, termasuk juga Dr. Erlina terhadap ide dari Pak Saleh ini. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.